Oke teman-teman, langsung saja kita klik videonya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang pertama dibeli adalah tanah. Setelah beli tanah, dicari arsitek, gambar, berdirilah rumah. Setelah rumahnya berdiri, lengkap dengan kamarnya, toilet, dapur, kamar mandi, taman, kolam dan sebagainya, lengkap, cantik dan indah. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Tempat tidur pindah, lalu kemudian ruang tamu diisi dengan kursi, kulkas, alat-alat dapur, semuanya sudah pindah. Orangnya belum pindah. Ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Sehari menjelang orangnya pindah, malaikat maut datang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kalau ceramah, kalau ngomong, kalau cerita, jangan kita bayangkan itu terjadi pada diri orang lain. Kalau saya sedang ceramah ngomong begitu, saya tidak membayangkan itu terjadi pada bapak, pada ibu, pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Andai itu terjadi pada diri saya, sebelum saya pindah ke rumah yang baru, saya meninggal, pertanyaannya, rumah itu milik siapa? Rumah itu milik ahli waris. Istri saya dapat berapa? Istri dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Jadi seandainya rumah itu dijual harganya 10 miliar, maka ibu meninggal, bapak ini mendapat 2,5 miliar. Ibu sudah bisa bayangkan, kalau duit mereka 2,5 miliar, itu yang nangis itu cuma sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan. Saya berharap mudah-mudahan tausiah saya ini tidak merusak kemesraan bapak dan ibu. Bisa janji, jangan pulang dari sini nanti bapak minta kopi, mana kopi, buat aja sendiri. Walahunnar rubu' illam yakul lakum walad, ibu dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Tapi kalau ada, maka ibu mendapat 1/8. 1/8 berarti 1.250.000.000. Kalau ibu dapat 1.250.000.000, maka ini dibalik lagi. Soalnya tadi kan ibu yang meninggal, sekarang kita balik, bapak meninggal. Untuk apa? Supaya adil. Soalnya kalau banyak juga perempuan yang komplain, Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita pas meninggal perempuan aja. Nah, ini di Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan ini seimbang. Ibu mendapat 1/8, as-sumun 1/8, 1.250.000.000. Tapi ada lagi namanya kompilasi hukum Islam.
KHI. Dalam kompilasi hukum Islam, harta yang dicari bersama setelah pernikahan itu dibagi dua. Namanya gono gini. Ustaz, apa arti gono gini? Artinya kau begono, aku begini. Berapa harga rumah itu? 10 miliar. Apakah itu dibawa sebelum menikah atau dapat setelah menikah? Setelah menikah. Berarti sebelum dibagi dua dulu. Almarhum 5 miliar, ibu dapat 5 miliar. Kira-kira kalau ibu dapat 5 miliar, gimana perasaan? Jadi sangat jelas ya teman-teman. Kalau ceramahnya UAS itu semuanya jelas, tidak ada yang tidak jelas. Perempuan hanya bertahan dalam Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kalau ada suami meninggal, maka istri bertahan arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Cuman 4 bulan 10 hari, Bu. Setelah 4 bulan 10 hari, kalian pun dipinang oleh brownies, berondong manis. Memang bapak kelihatannya senyum, tapi agak pahit senyumnya. Apa maksud Ustaz Abdul Somad pagi-pagi gini kok udah membangkitkan emosi kami? Apa maksud Ustaz Somad pagi-pagi ini kok udah cerita jual rumah? Apa maksudnya? Saya mau kasih tahu, tidak ada yang abadi. Hubungan suami istri putus dengan kematian. Rumah yang kita bangun bersama dijual, diambil ahli waris. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan. Segera transfer ke nomor berikut. Inilah yang cuman kekal abadi. Memang saya sedang tausiah di Lombok ini sekarang. Tapi yang menonton ini berapa channel nih sekarang? Tengok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kamera besar itu YouTube. Kalau kamera kecil TikTok. Jadi saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang mendengar tausiah subuh ini, dimanapun kalian berada, kalian transferkan kemari, mengalir pahalanya. Jangan kalian harapkan rumah kalian akan diambil oleh istri kalian. Ahli waris akan mengambil. Ada seorang jamaah sedang sakit, pakai lilin. Kenapa pakai lilin? Waktu itu belum ada lampu listrik, pakai lilin. Begitu dia menghembuskan napas terakhir, meninggal. Nafas kita ini kan cuma 2, tarik sekali, hembus sekali. Hembusan yang terakhir, habis. Ulama yang di samping itu yang mentalkinkan la ilaha illallah, habis langsung dia hembus lilin, padam. Yang lain ribut, kenapa kamu padamkan lilin? Orang meninggal justru kita menghidupkan. Tadi ketika dia masih hidup, lilin ini punya siapa? Punya dia. Ketika dia masih hidup, lilin ini punya dia, kita halal memakainya. Setelah dia meninggal, lilin ini punya siapa? Punya ahli waris, haram kita pakai lilin ini, kata ulama. Karena kita belum izin pada anak dan istrinya. Ahli warisnya belum sepakat lilin ini menerangi kita. Itulah maka saya padamkan. Sedetik setelah kematian, lilin di rumah kita pun bukan punya kita. Apalagi sorban yang cantik dan indah ini. Semua ini bukan punya kita. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Allah tidak mengatakan kamu keluar tidak bawa apa-apa. Kata Allah, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan bawa, tahu pun tidak. Namamu pun diberi orang lain. Abdul Somad Batubara, itu bukan kemauan saya. Kalau saya mau paling tidak Michael atau apa gitu. Ini orang lain yang ngasih. Nama kita bukan punya kita. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah.
kalau boleh saya nanya, apa ada jamaah Masjid Al-Falah ini lahir bawa ATM? Enggak ada. Datangnya enggak bawa apa-apa, matinya pun hanya digulung dengan kain kapan. Mau diplomat, mau penjual tomat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, sama. Sekaya-kayanya orang, enggak mungkin kain kapannya 70 lapis. Sekaya-kayanya orang, tetaplah 3 lapis. Paling banyak, udah hebat betul itu. Pada akhirnya kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Tapi amal soleh kan banyak Pak Ustadz. Ada sholat, ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran. Sekarang kita lihat di Quran, amal soleh apa yang paling diinginkan orang mati? Ketika orang mati itu ditanya, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, seandainya kamu kukasih hidup lagi, kamu mau apa? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu hidup sebentar, semenit, sedetik ya Allah. Kalau kuhidupkan engkau sedetik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Andai dia dikasih hidup sedetik, tik, maka yang dia lakukan adalah memencet tombol transfer ke nomor BSI 714-495-1721 atas nama pembangunan Masjid Al-Falah. Ini Ustadz baru ceramah 15 menit kok udah diulang 2 kali. Dia memang setiap 5 menit diulang terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau kalau dikasih hidup sedetik, bukan semenit, tik, maka perbuatan yang akan dia lakukan adalah tik, langsung transfer. Makanya tidak ada alasan lain. Di mana-mana saya kalau tausiah penggalangan dana itu biasanya ada kotak-kotak, kresek-kresek. Tapi di Masjid Al-Falah enggak ada. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Begitu kerennya masjid ini, luar biasa. Langsung buka handphone, langsung klik BSI, langsung nomor, langsung transfer. Setelah itu meleleh air mata. Ibu kenapa nangis? Karena Ustadz Somad cerita tentang rumah tadi? Bukan Ustadz. Karena cerita tentang suami meninggal? Bukan. Kenapa nangis? Salah pencet. Apa yang ibu pencet? Maksud saya mau kirim 100.000, tapi karena ceramah Ustadz terlalu bersemangat, saya pencet nolnya 6. Jadi berapa yang tertransfer? 1 juta. Yang salah transfer 1 juta, ini mau saya kasih tahu ya. Misalnya tabungannya 100 juta, amin. 100 juta misal. Tabungan 100 juta. Ini misal, walaupun kenyataannya 1 miliar nih kalau dilihat. Tabungannya 100 juta. Pas dia transfer ke nomor BSI Masjid Al-Falah, tertransfer 1 juta. Berarti yang tinggal di bank 99 juta. Yang tinggal di bank kan tinggal 99 juta. Beberapa menit setelah itu meninggal. Yang saya tanya, meninggal. Ini Ustadz dari tadi kok cerita meninggal terus? Yang mau saya tanya adalah, ketika yang ditransfer 1 juta, berarti tinggal di rekening bank 99 juta. Meninggal siang ini. Yang mau saya tanya, yang dibawa mati yang 1 juta kemari atau yang 100 juta? 99? Yang 1 juta itulah milik engkau, yang salah kirim tadi. Yang 99 akan dipakai, dibawa, dibagi oleh siapa? Yang akan dipinang oleh Brownies 4 bulan 10 hari ke depan. Dapat Gonogini 5 miliar. Dari Gonogini 5 miliar itu almarhum dapat 5, dapat lagi 1/8, 5, sekian. Tabungan 99. 4 bulan 10 hari ke depan. Sekarang bulan
Kita hitung langsung nih sama tanggal-tanggalnya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mereka pilih tanggal cantik, tanggal merah, 17 Agustus. 17 Agustus mereka pun jalan-jalan. Yang ayo kita jalan-jalan ngelihat orang panjat pinang yuk. Ayo sore-sore pun mereka jalan. Pakai motor baru. Maklum baru dapat 5 miliar. Motor baru yang bunyi knalpotnya beb 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 beb. Yang jalan. Terus suaminya yang baru nih nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuatnya pegang pinggangnya, nggak bisa nunjuk pakai tangan. Itu sana. Memang cerita saya subuh ini agak menyakitkan guys. Tapi maksud saya bukan mau menyinggung perasaan bapak-bapak, enggak. Maksud saya kalau memang sakit hati kita, marah kita dengan kenyataan ini, transfer segera. Saya nggak mau setelah acara ini tiba-tiba nanti semua datang ke ketua masjid, tolong Ustadz Somad itu jangan bawa ke sini lagi. Memang betul isu yang kami dengar selama ini, dia itu memang Ustadz provokator. Saya nggak ada niat apa-apa Bu, niat saya semuanya lillahi ta'ala. Ini yang saya ceritakan ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Banyak orang berpikir kalau sedang melihat masjid belum selesai, aduh masjid lagi. Masjid ini andai tidak kita tolong, masjid ini tetap jadi. Betul? Berapa banyak masjid yang tidak kita tolong tetap jadi? Kalau kita bantu masjid ini, kita bukan nolong masjid. Ini masjid rumah Allah. Ini masjid bukan punya kita. Wa annal masajida lillah. Kalau kita bantu masjid ini, kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah Maha Kaya. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang nggak mau nolong masjid, fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya untuk menolong rumahnya. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Banyak orang sekarang dia anggap kalau dia sedekah dia nolong kita. Allah tidak perlu kita. Wa may yanqalib ala aqibai. Rakaat pertama yang saya baca tadi. Siapa yang berbalik meninggalkan agama ini, dia tidak peduli kepada rumah Allah, dia tak peduli kepada agama Allah, falan yadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan tetap membalas orang yang bersyukur. Ada satu rumah yang tidak dibagi oleh ahli warisnya. Kalau saya pejamkan mata saya sekarang, saya bisa melihat rumah itu. Saya masuk ke pintu gerbangnya, tangganya, masuk ke dalam, di tengahnya ruang tamunya besar sekali. Di sebelah kiri ada kamar-kamar, di sebelah kanan ada taman. Tamannya di tengah rumah. Di depan ada kamar besar. Di atas lagi rumahnya lantai 2. Rumah itu sampai sekarang tidak dibagi ke ahli waris. Kenapa? Karena almarhum memberikan rumah itu sebagai rumah wakaf. Jadi bapak kalau mau rumahnya tidak dibagi, wakafkan segera. Wakafkan kemana? Ke pengurus Masjid Al-Falah. Ustaz, ini ujung-ujungnya ke sini terus. Jadi rumah yang tidak dibagi ke ahli waris tadi masih ada sampai sekarang Pak Ustaz. Rumahnya masih ada. Ah serius Pak Ustaz, rumahnya masih ada. Yang mewakafkan siapa? Yang mewakafkan itu pemilik rumah. Kemana dia wakafkan? Diwakafkannya ke Raja Hasan II. Siapa namanya? Raja Hasan II. Hasan II menerima rumah ini, lalu dibuatnya sekolah khusus belajar hadis. Nama sekolahnya Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah belajar hadis. Dimasukkannya nama dia, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tempatnya di kota Rabat di negara Maroko. Orang Indonesia yang pertama belajar di situ dari Pulau Madura.
namanya Bapak Abdul Khalik Nur Ali dari Pulau Madura, udah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Nggak banyak orang Indonesia yang dapat gelar doktor di situ. Salah satu yang selesai S2 dan S3 di situ namanya siapa namanya ya? Dr. Subhan Acim. Dari sekolah itu. Jadi setiap kali Profesor, Doktor, Tuan Guru, Kiai Haji Subhan Acim ini ceramah, ngajar di kampus, tausiah, zikir, pahalanya ngalir ke yang mewakafkan rumah Darul Hadis itu. Bayangkan sekali. Kemudian ada lagi satu alumni tapi nggak sampai doktor, cuman S2 aja di situ. Namanya Abdul Somad. Saya selesai di situ, datang 2004. Baru diingatkan Prof Tuan Guru Subhan Acim tadi. Saya udah mulai lupa. Beliau bilang, Abdul Somad kami ketemu 2004. Sekarang 2020. Ternyata hari ini ulang tahun pertemuan kami yang ke-20 tahun. Allahu Akbar. Satu sisi saya bahagia, saya senang. Tapi satu sisi saya lama merenung, udah tua juga rupanya. Udah 20 tahun pertemuan kami dulu, 2004, sehari sebelum tsunami. Saya sampai. Lalu ketika terjadi tsunami, besoknya saya ke Darul Hadis di rumah wakaf itu. Tiba-tiba semua datang menemui, mengucapkan bela sungkawa. Gimana kabar ayah kamu? Gimana kabar ibu kamu? Gimana kabar keluarga kamu? Kami mendengar musibah tsunami. Saya bilang tsunaminya di Aceh. Dari Aceh ke kampung kamu berapa lama? Kalau naik mobil dari Aceh ke Medan 12 jam, dari Medan ke Riau 12 jam. Oh, kata mereka, ternyata jauh dari Aceh. Kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat tetap mengalir, wakafkanlah rumah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan bangun rumah bagus-bagus, rumah nggak bisa dibawa mati, siapa bilang? Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa mati? Saya justru mengajarkan, saya justru menyampaikan, bangunlah rumah bagus-bagus, cantik-cantik, besar 2 lantai, kamarnya banyak, wakafkan untuk Masjid Al-Falah. Setuju? Bapak sudah setuju, Bu? Tinggal Ibu lagi. Ibu setuju? Perempuan itu kalau ditanya, dia memang nggak berbunyi. Dalam hadis begitu, as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Bapak kalau nggak percaya nanti pulang tanya, Mama rencana Papa mau apa? Kalau dia diam itu tanda ngamuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Profesor Dr. Subhan Acim itu alumni dari rumah wakaf Darul Hadis Al Hasaniyah tadi. Beliau minta saya jadi imam di Masjid Al Falah ini. Tadi di jalan saya dengan Habib Dr. Zaki Abdillah, itu senior saya di Mesir. Beliau ketua tim di Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu Prof Subhan Acim bilang nanti subuh ke masjid saya ya, satu sisi saya mau mengiyakan, tapi di sisi lain jadwal Nusa Tenggara Barat ini sudah saya serahkan ke Habib Zaki. Jadi saya dilema, mau mengiyakan takut kualat sama Habib, mau nolak takut kualat sama senior, karena dua-duanya senior. Yang satu senior di Mesir, yang satu senior di Maroko. Akhirnya saya bilang, Sidi bahasa Arabnya Sayyidi artinya. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Maroko susah nyebut Sayyidi, jadi dia bilang Sidi. Kalau perempuan Sayyidati. Karena susah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Sampai ke kita, tanya jadi satu, Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Itu berasal dari Sayyidati. Saya manggil beliau Sidi. Jadi saya bilang, Sidi,
saya payah untuk mengiyakan ini karena saya sudah bagi jadwal ini ke Habib Zaki. Jadi tolong koordinasi. Jadi akhirnya koordinasi antara mereka berdua, akhirnya bertemulah kita pada subuh dengan tema yang sangat menyakitkan ini. Saya tahu di balik senyum yang sumringah itu ada hati yang hancur berkeping. Tapi saya tidak ada niat buruk, semua untuk kepentingan kita. Ada masa depan yang lebih lama, yaitu di alam barzah. Nanti Ustadz Muhammad jadi imam ya. Lama saya merenung. Ini setahu saya Profesor Sidi Subhan ini S1-nya dari Madinah. Madinah itu mazhabnya Hambali. S2, S3-nya di Maroko. Maroko itu Maliki. Ini kira-kira nanti saya kalau sholat subuh pakai mazhab Hambali apa Maliki? Kalau Hambali nggak pakai kunut. Kalau Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut dan kunutnya nggak bunyi. Baru ruku, Allahu Akbar. Jadi saya ragu. Tadi saya bilang sama Habib Zaki, kira-kira Sidi Subhan ini mazhabnya apa ya? Kita lihat aja nanti. Pas dari mobil tadi kami lihat, saya lihat dari jubahnya. Dari jubahnya kayaknya Hambali nih saya bilang. Gimana kan? Begitu mendekat pas salaman, saya lihat ada tempat kepalanya itu. Oh, ternyata ini Maliki. Karena saya bingung, Hambali apa Maliki? Untuk jelasnya klarifikasi tanya. Makanya tadi waktu beliau minta Sidi jadi imam, kata dia, saya tanya, pakai kunut enggak? Kata beliau pakai. Itu maka saya berani maju ke depan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat.